Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini kembali lagi admin akan membahas sebuah video informasi yang cukup penting, yaitu tentang soal dan pembahasan modul 2 SIM PKB Pedagogik Gaya Belajar Siswa. Jadi ini adalah merupakan sangat potensial teman-temannya untuk naik ujian P3K. Jadi teman-teman silahkan tonton video ini dan pahami soal materinya sampai selesai. Jadi sebelum kita lanjut, teman-teman di sini harus memahami tentang gaya belajar ya. Gaya belajar siswa itu ada 4. Yang pertama gaya belajar visual, kemudian yang kedua adalah gaya belajar auditori, kemudian yang ketiga adalah gaya belajar kinestetik, dan yang keempat adalah gaya belajar analitik. Nah, di sini teman-teman harus memahami juga bahwa untuk visual itu ciri-cirinya adalah bisa mengingat dengan lebih cepat dan kuat dengan melihat, kemudian tidak terganggu dengan suara-suara yang berisik, memiliki hobi membaca, suka melihat dan mendemonstrasikan sesuatu seperti itu. Ini untuk gaya belajar visual ya. Jadi mengutamakan apa namanya ya? Mengutamakan penglihatan ya, seperti itu. Sedangkan auditori memiliki kemampuan mengingat yang baik dari mendengarkan, tidak mampu berkonsentrasi untuk belajar jika suasananya berisik, senang mendengarkan cerita atau dibacakan cerita, kemudian suka bercerita dan berdiskusi, bisa mengulangi informasi yang didengarnya. Jadi untuk gaya belajar auditori itu lebih cenderung atau sangat mengutamakan namanya pendengaran ya, artinya mendengarkan. Sedangkan kinestetik ya, kinestetik ini ciri-cirinya adalah ketika menghafal, yaitu dengan cara berjalan atau membuat gerakan-gerakan ya. Ini seperti itu ya. Jadi nanti bisa menghafal kalau dia bisa menghafal mata pelajaran, menghafal materi yang diberikan oleh guru jika dia berjalan atau membuat gerakan-gerakan tertentu. Itu adalah gaya belajar kinestetik, seperti itu ya. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah menyukai belajar dengan praktik langsung atau menyentuh langsung, teman-teman ya. Seperti itu. Anak yang aktif dan banyak bergerak memiliki perkembangan otak yang baik, menggunakan objek nyata sebagai alat bantu, menyukai aktivitas pembelajaran yang aktif atau permanen. Kemudian di analitik itu berfokus mengerjakan satu tugas, tidak akan ke tugas berikutnya jika tugasnya belum selesai. Kemudian berpikir secara logika, tidak menyukai jika ada bagian yang terlewatkan dalam satu tugas, dan cara belajar konsisten dan menetap. Jadi kalau analitik itu, gaya belajar analitik itu lebih fokus bahwa tidak akan berpindah tugas sebelum tugas pertama terselesaikan. Itu analitik teman-teman ya, seperti itu. Jadi nanti ada soal yang berkaitan pasti. Oke, kita langsung lanjut saja di soalnya. Di soal nomor 1, Bu Ani mengajak siswa kelas 5 ke ladang jagung milik petani untuk mengamati tanaman jagung yang siap dipanen muda. Selanjutnya, Ibu Ani memeriksa laporan hasil observasi siswa. Dari hasil klasifikasi kecenderungan gaya belajar siswa, itu diperoleh peringkat hasil belajar peringkat terbaik dari pembelajaran berupa observasi di luar kelas menunjukkan siswa memiliki kecenderungan gaya belajar berhasil baik melalui. Nah, tadi teman-teman ya, kita sudah membaca sekitar 4 gaya belajar berserta ciri-cirinya, dan tentunya teman-teman itu sudah bisa menjawab untuk pilihan nomor 1 ini. Di situ ada kata kunci teman-teman ya. Di sini kata kuncinya adalah siswa ini mengamati tanaman jagung ya, ke ladang ya, ke ladang jagung Pak Tani untuk mengamati tanaman jagung. Jadi secara otomatis siswa ini belajar di luar kelas. Nah, tadi kita sudah sempat membaca bahwa gaya belajar yang yang langsung ke dunia nyata itu, bukan ke dunia nyata, artinya betul-betul mengamati secara langsung di fakta di lapangan, berarti itu masuk sebenarnya di kinestetik ya, seperti itu ya, kinestetik atau gerak. Nah, kebetulan di sini siswa ini mendapatkan tugas teman-teman ya, mendapatkan tugas untuk laporan ya dari Ibu Ani. Nah, jadi secara otomatis siswa ini ke ladang Pak Tani untuk mengamati langsung. Kalau dia mengamati, berarti melihat teman-teman. Yang mengamati itu berarti cenderung yang diperkuat adalah melihat
Kemudian kalau melihat itu kan masuk ke visual ya. Kata kuncinya mengamati itu berarti melihat, berarti dia masuk ke visual. Sedangkan kalau kecenderungan belajar keluar atau melihat langsung di kebun Pak Tani itu masuk ke kinestetik. Jadi jawabannya di sini apa teman-teman ya? Silahkan teman-teman komen dulu di kolom komentar ya, seperti itu. Nah, oke ya. Jadi jawabannya di sini adalah visual pandangan mata dan kinestetik gerak ya, seperti itu. Visual berarti di sini ada kata kunci yang cocok yaitu mengamati, berarti melihat. Kemudian kinestetik ini adalah ke ladang jagung milik petani ya, seperti itu. Atau observasi di luar kelas, berarti keluar kelas, bergerak keluar kelas, berarti itu masuk ke kinestetik. Dan memahami masuk di visual, jadi visual kinestetik, seperti itu teman-teman ya. Jadi cukup gampang menurut saya ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini jawabannya tadi. Kita lihat bahwa apa namanya, untuk visual itu kan mendemonstrasikan, itu berarti mengamati ya. Ada mengamati di sini, sedangkan kinestetik itu menggunakan objek nyata sebagai alat bantu. Nah, di sini tadi kita sudah bahas ya. Nah, berarti dia masuk di kinestetik. Contohnya ke ladang Pak Tani melihat jagung ya. Melihat jagung berarti itu adalah objek nyata, betul-betul jagung yang dilihat, seperti itu. Jadi jawabannya adalah visual dengan apa namanya teman-teman ya, kinestetik, seperti itu. Kemudian kita ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah Bu Ana mendapati bahwa siswa-siswanya memiliki gaya belajar kinestetik ya. Nah, jadi Bu Ana mendapati bahwa siswa-siswanya memiliki gaya belajar kinestetik body kinestetik. Bu Ana hendak melakukan pembelajaran tekanan pada zat. Pembelajaran yang sesuai adalah, nah, jadi Bu Ana mendapati bahwa siswa-siswanya memiliki gaya belajar kinestetik. Berarti kinestetik berarti bergerak ke sana kemari ya. Itu kinestetik teman-teman ya. Jadi Bu Ana hendak melakukan pembelajaran tekanan pada zat. Jadi pembelajaran yang sesuai adalah A. Meminta siswa membaca materi tekanan zat dan menggarisbawahi kata-kata penting. Menugasi siswa secara berkelompok menelusuri internet tentang efek ketinggian tekanan udara rendah terhadap prestasi atlet. Menunjukkan gejala tekanan, mendiskusikan konsep tekanan dan berlatih soal tekanan pada zat. Nah, di sini meminta siswa menyelidiki pengaruh luas permukaan benda terhadap kedalaman jejaknya bila ditaruh di atas plastisin. Memfasilitasi kenyamanan belajar zat dengan mendengarkan musik dengan volume yang tidak terlalu keras ya. Nah, jadi apa kira-kira jawabannya di sini? Di situ kita lihat bahwa siswa-siswanya itu gaya belajarnya adalah kinestetik. Jadi silakan teman-teman pilih opsi pilihan jawaban yang berkaitan erat dengan gaya belajar kinestetik ya. Admin kasih 5 detik untuk menjawab. Silakan ya. Nah, di sini oke teman-teman ya. Sekarang saya langsung menjawab saja bahwa jawaban yang paling tepat di sini adalah D ya. Meminta siswa menyelidiki pengaruh luas permukaan benda terhadap kedalaman jejaknya bila ditaruh di atas plastisin. Jadi di soal ini mengatakan gaya belajar yang cocok di sini adalah gaya belajar kinestetik. Nah, di setiap opsi pilihan jawaban yang mana yang masuk ke dalam gaya belajar kinestetik, tentunya yang paling tepat di situ adalah D, yaitu meminta siswa menyelidiki. Kenapa bisa seperti itu? Karena ada kata-kata menyelidiki. Menyelidiki itu berarti melakukan peninjauan secara langsung. Jadi di sini terjadi gerakan yang lebih aktif dari keempat opsi jawaban yang lain. Seperti itu teman-teman. Menyelidiki berarti mengamati secara langsung objeknya secara nyata. Seperti itu. Nah, kebetulan kalau gaya belajar kinestetik kan itu lebih cenderung menyukai mengamati secara langsung, seperti itu, atau melihat benda, memegang bendanya secara langsung. Nah, seperti juga kalau menyelidiki itu berarti melakukan peninjauan atau memeriksa secara langsung atau langsung ke ke tempatnya ya, seperti itu. Menyelidiki berarti melakukan pengamatan secara langsung ya, seperti itu. Jadi itu yang lebih cenderung masuk di gaya belajar kinestetik, seperti itu teman-teman ya. Soal berikutnya di sini adalah Ardi, seorang pendidik tingkat sekolah dasar. Ketika akan melaksanakan proses pembelajaran topik tentang darah, diawali dengan mengerjakan soal-soal terlebih dahulu.
Setelah peserta didik menjawab soal tersebut, akan terlihat soal-soal mana yang bisa dijawab dengan baik dan soal-soal mana yang tidak dapat dijawab dengan baik. Data tersebut dijadikan dasar oleh Pak Ardi dalam melakukan pembelajaran di kelas. Kegiatan yang dilakukan Pak Ardi disebut apa? Nah, di sini teman-teman ada kata kuncinya, itu diawali. Nah, diawali dengan mengerjakan soal-soal terlebih dahulu. Nah, silakan teman-teman jawab dulu ya. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi, jawaban yang paling tepat di sini adalah pretest, teman-teman ya. Pretest itu adalah mengerjakan soal ya di awal ya, di awal. Diawali mengerjakan soal itu semacam pretest ya. Seperti itu. Sebelum kita masuk di dalam kelas, itu harus menjawab dulu perkalian misalnya di luar. Berarti itu masuk pretest sebenarnya teman-teman ya. Sebelum kita memulai pembelajaran dengan topik darah, kita bertanya untuk pembelajaran sebelumnya. Berarti itu kita melakukan pretest. Itu diawali dengan mengerjakan soal-soal terlebih dahulu. Jadi kata kuncinya adalah diawali dengan mengerjakan ya. Seperti itu, maka yang tepat di sini adalah pretest. Seperti itu. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman ya. Soal berikutnya adalah Bu Susan mengajak peserta didik untuk membaca buku-buku di perpustakaan, menggunakan warna untuk menandai hal-hal penting dari isi bacaan. Menurut ilustrasi di atas, murid-murid Bu Susan mempunyai gaya belajar ya. Apa kira-kira? Jadi jawabannya, Bu Susan mengajak peserta didik untuk membaca buku-buku di perpustakaan. Berarti kalau membaca berarti itu melihat teman-teman ya. Berarti melihat berarti masuk ke dalam visual ya. Seperti itu, berarti masuk dalam visual atau melihat. Nah, yang pertama itu ada kata membaca buku, kemudian menggunakan warna untuk menandai hal-hal penting dari isi bacaan. Seperti itu. Jadi tepat sekali jika masuk di visual seperti itu ya. Membaca ya berarti visual. Kalau auditory itu adalah mendengarkan teman-teman ya. Kalau auditory visual itu berarti mendengarkan dan melihat. Kinestetik itu bergerak ya. Kemudian analitik itu berarti menganalisis, seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini kata kuncinya teman-teman ya. Kita lihat. Visual itu bisa mengingat dengan lebih cepat dengan cara melihat. Berarti visual memang lebih memperkuat penglihatan teman-teman ya. Kalau auditory berarti dia mendengarkan. Berarti kalau auditory itu memperkuat pendengaran. Seperti itu teman-teman ya. Oke, jadi ini contoh gaya belajar yang harus teman-teman kuasai nantinya. Jangan sampai masuk di ujian ya, seperti itu. Kemudian kita pindah ke soal berikutnya. Siswa kelas 7A sedang bercerita, mampu mengingat dengan baik materi yang didiskusikan, mengenal banyak lagu dan bahkan dapat menirukannya secara cepat lengkap. Namun demikian peserta didik yang bertipe belajar ini mudah kehilangan konsentrasi ketika ada suara-suara ribut di sekitarnya. Tidak suka pada tugas membaca. Mereka tidak suka pada jumlah kelompok yang anggota yang terlalu besar. Ini merupakan ciri-ciri gaya belajar ya. Di sini ada kata kunci yaitu mudah kehilangan konsentrasi ketika ada suara-suara ribut di sekitarnya. Berarti ini berkaitan dengan pendengaran teman-teman ya. Silakan teman-teman jawab dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, dijawab ya. Berarti teman-teman sudah jawab, silahkan komen di kolom komentar teman-teman ya. Jadi di sini mudah kehilangan konsentrasi ketika ada suara-suara ribut sekitarnya, itu otomatis masuk di auditory teman-teman ya. Jadi opsi pilihan jawabannya yang benar adalah A, auditory, karena mengutamakan pendengaran. Di sini ada kata kuncinya adalah mudah kehilangan konsentrasi ketika ada suara-suara ribut di sekitarnya. Kemudian di sini juga tidak suka pada tugas membaca, berarti tidak suka untuk yang membaca, berarti melihat. Berarti dia tidak suka yang seperti ini kategori gaya belajarnya. Berarti ini masuk ke dalam gaya belajar auditory atau gaya belajar dengan teknik mendengarkan. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya adalah pendidik dalam melakukan proses pembelajaran, selain melakukan proses presentasi ceramah untuk siswa yang mempunyai gaya belajar auditori, juga dapat melakukan beberapa hal di bawah ini. Kecuali, nah jadi yang kita garis bawahi di sini adalah kecuali ya. Berarti yang bukan gaya belajar auditori ya yang untuk dilakukan. Jadi kita lihat dulu apa ya?
Kita lihat dulu setiap opsi jawaban. Menggunakan media rekaman seperti kaset, berarti ini masuk auditory, berarti bukan jawabannya karena dicari adalah kecuali yang bukan auditory ya, seperti itu. Peserta didik diajak untuk berpartisipasi dalam diskusi, ini juga masuk auditory karena otomatis mendengarkan peserta diskusi yang lain, seperti itu. Kemudian upayakan suasana belajar jauh dari kebisingan atau keributan, masuk auditory juga. Kemudian menggunakan musik, ya musik kan mendengarkan. Menggunakan musik untuk mengajarkan suatu topik materi pelajaran tertentu, itu masuk ke dalam auditori karena ada musiknya. Jadi yang kita pilih di sini yang kecuali, berarti yang benar adalah E. Mengajak siswa untuk praktek langsung atau menyentuh secara langsung, itu masuk ke dalam kinestetik, seperti itu. Jadi yang opsi pilihan paling tepat adalah E karena ada kata kecuali, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi tipe soal yang lain. Nah, kembali lagi di sini, kembali lagi admin ingatkan bahwa teman-teman harus menguasai 4 gaya belajar siswa beserta ciri-cirinya. Karena kenapa? Itu selalu masuk di ujian teman-temannya, itu selalu masuk. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini berarti yang setelah kita lihat tadi di situ, berarti memang jawabannya di sini adalah mengajak siswa untuk langsung menyentuh ya. Mengajak siswa untuk praktek langsung atau menyentuh secara langsung, seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini memang apa namanya? Bisa mengingat dengan lebih cepat dan kuat ya. Di sini kalau auditory itu lebih mengutamakan pendengaran, kalau visual itu melihat kinestetik gerakan ya. Kemudian analitik itu ciri utamanya adalah tidak mau berpindah ke tugas berikutnya kalau tugas pertama belum selesai ya, seperti itu teman-teman ya. Kita coba lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, di sini ada soal anak ini sulit berdiam diri dalam waktu yang lama, sulit mempelajari sesuatu yang abstrak seperti rumus-rumus dan kurang mampu menulis dengan rapi. Hal tersebut merupakan ciri gaya belajar ya. Nah, jadi sulit untuk berdiam diri, ada kata sulit berdiam diri berarti ingin selalu bergerak. Nah, di sini sudah jelas sekali jawabannya kalau dikatakan seperti itu. Sepanjang teman-teman bisa memahami apa itu auditory, apa itu visual, apa itu audiovisual, dan apa itu kinestetik. Nah, tinggal menemukan kata kuncinya, maka kita sudah bisa menjawab pertanyaannya. Di sini kata kuncinya kan berdiam diri. Sulit berdiam diri ya, kata kuncinya sulit berdiam diri, berarti si anak ini ingin selalu bergerak teman-teman ya, ingin selalu bergerak ya, seperti itu. Nah, kalau ingin selalu bergerak berarti otomatis masuk ke dalam opsi pilihan jawaban apa teman-teman? Silahkan jawab di kolom komentar. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah D, kinestetik, karena ingin selalu bergerak ya, karena sulit berdiam diri, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah anak-anak kelas 8 mengalami kesulitan dalam belajar dikarenakan hanya berfokus pada satu hal. Cara terbaik untuk mengatasinya yaitu membuat jadwal belajar yang terstruktur sehingga sasaran belajar yang ingin dicapai jelas. Anak-anak tersebut terlihat mempunyai gaya belajar. Di sini ada kata kuncinya lagi teman-teman ya. Jika teman-teman pahami, kata kuncinya adalah apa namanya ya? Mengatasi kesulitan dalam belajar dikarenakan hanya berfokus pada satu hal. Artinya si anak ini tidak mau berpindah sebelum hal ini selesai. Berarti kira-kira yang mana cocok? Apakah auditory, visual, audiovisual, kinestetik, dan analitik? Ini adalah soal terakhir teman-teman ya. Soal terakhir ya. Jadi admin tidak akan jawab ya. Admin tidak akan jawab. Tetapi ketika admin nanti memberikan tanda di pin love di komentar, berarti jawaban teman-teman itu benar ya, seperti itu. Nah, di sini kata kuncinya di sini teman-teman ya, dikarenakan hanya berfokus pada satu hal atau tidak mau berpindah ke pekerjaan selanjutnya kalau pekerjaan pertama itu tidak selesai. Nah, kira-kira anak tersebut terlihat mempunyai gaya belajar apa? Apakah auditory, visual, audiovisual, kinestetik, dan analitik? Teman-teman silakan jawab sendiri ya. Ini soal terakhir. Oke, mungkin sampai di sini video informasi admin. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.